Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Triana Dita, NIM 20650088. Saya akan menjelaskan materi 2 tentang mikrokontroler atau materi lanjutan. Hal-hal mengenai mikrokontroler, teknik fabrikasi, kemudian CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. Mikrokontroler CMOS memerlukan daya yang lebih rendah, memungkinkan untuk dioperasikan menggunakan baterai. Chip CMOS juga memungkinkan dioperasikan pada fully atau mendekati fully static. CMOS juga lebih tahan terhadap noise. Kemudian hal-hal mengenai mikrokontroler, arsitektur. Non-Neuma arsitektur memiliki sebuah databus yang dipergunakan untuk fetch, instruksi, dan data. Program atau instruksi dan data disimpan pada memori utama secara bersama-sama. Hardware arsitektur memiliki bus data dan instruksi yang terpisah, memungkinkan eksekusi dilakukan secara bersamaan. Hal-hal mengenai mikrokontroler, instruksi. CISC atau Complete Instruction Set Computer memiliki lebih dari 80 instruksi. Adanya instruksi yang bekerja seperti sebuah makro, sehingga memungkinkan untuk menggunakan sebuah instruksi menggantikan beberapa instruksi sederhana lainnya. RISC atau Reduced Instructions Set Computer menggunakan jumlah instruksi yang lebih sedikit dibanding CISC. Keuntungan dari RISC adalah kesederhanaan desain, chip yang lebih kecil, jumlah pin sedikit, dan sangat sedikit mengkonsumsi daya. Kemudian memori, EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. EEPROM ini digunakan untuk menyimpan sejumlah kecil parameter yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Flash atau EEPROM, flash ini bekerja lebih cepat dan dapat dihapus atau tulis lebih sering dibanding EEPROM. Baterai backed up static RAM, kapasitas yang besar untuk program dan data, sangat cepat dan tidak terdapat keterbatasan untuk baca dan tulis. Field programming atau reprogramming menggunakan memori non-volatil untuk menyimpan program akan memungkinkan mikrokontroler tersebut untuk program di tempat. OTP atau One Time Programmable Microcontroller. OTP adalah mikrokontroler yang hanya dapat diprogram satu kali saja. Input atau output. UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter adalah adapter serial port, adapter untuk komunikasi serial asinkron. USART atau Universal Synchronous atau Asynchronous Receiver Transmitter merupakan adapter serial port untuk komunikasi serial sinkron dan asinkron. Komunikasi serial sinkron tidak memerlukan start atau stop bit dan dapat beroperasi pada klik yang lebih tinggi dibanding asinkron. SPI atau Serial Peripheral Interface merupakan port komunikasi serial sinkron. SCI atau Serial Communications Interface merupakan Enhanced UART atau Asynchronous Serial Port. 12C bus atau Integrated Circuit Bus merupakan antarmuka serial 2 kawat dikembangkan untuk aplikasi 8 bit, berfungsi sebagai antarmuka jaringan multi-master, multi-slave dengan deteksi tabrakan data. Analog to Digital Conversion atau AD. Fungsi ADC adalah memerlukan besaran analog atau biasanya tegangan ke bilangan digital. DA atau Digital to Analog Converters. Fungsi DAC adalah merubah besaran digital ke besaran analog. Komparator. Komparator ini bekerja seperti IC. Komparator biasa, tetapi sinyal input atau outputnya terpasang pada bus mikrokontroler. Kemudian interupsi. Interrupt merupakan metode yang efisien bagi mikrokontroler untuk memproses periferalnya. Mikrokontroler hanya bekerja memproses periferal tersebut hanya pada saat terdapat data di periferal tersebut.
Macam-macam interupsi. Yang pertama, mass kabel interrupt. Dengan mass kabel interrupt, kita dapat bebas memilih untuk menggunakan satu atau lebih interupsi. Keuntungan mass kabel interrupt ini adalah kita dapat memastikan interupsi pada saat mikrokontroler sedang melakukan proses yang presis sehingga interupsi yang datang akan diabaikan. Selanjutnya, vectored interrupt. Pada saat terjadi interupsi, interrupt handler secara otomatis akan memindahkan program pada alamat tertentu yang telah ditentukan sesuai dengan jenis interupsi yang terjadi. Selanjutnya, mikrokontroler populer 8051 atau Intel. Memori untuk program bisa dialamati hingga 64 KB, memori bawah atau 4K, 8K atau 16K tergantung tipe. Bisa terletak di chipnya. Mikrokontroler ini memiliki 128 byte memori internal ditambah beberapa register atau SFR. Juga bisa mengalamati hingga 64K memori eksternal untuk data. 6805 atau Motorola memiliki arsitektur von Neumann di mana instruksi data I atau O dan timer terdapat pada satu daerah memori. Stack pointer yang memiliki adalah 5 bit sehingga ke dalam stack terbatas hingga 32 byte. Saya pikir itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.